Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, pada hari ini kita akan melanjutkan kompetensi dasar 3.3, yaitu menelaah kebahasaan cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Baiklah Ananda, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur dan ragam alur dalam cerita fantasi. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas indikatornya adalah menelaah kebahasaan teks cerita fantasi. Tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai pada hari ini adalah mampu menelaah kebahasaan cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Kebahasaan dalam cerita fantasi, kita lihat yang pertama penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang pencerita. Nah, sudut pandang ini ada dua, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, kita lihat sudut pandang orang pertama terbagi juga menjadi dua. Orang pertama tunggal biasanya ditandai dengan penggunaan kata aku atau saya atau penggunaan nama orang, Sari, Ani, Budi, dan lain sebagainya. Kemudian orang pertama jamak. Jamak itu berarti lebih dari satu. Ada penggunaan kata kami. Nah, ini merupakan sudut pandang orang pertama jamak. Kemudian kita lihat sudut pandang orang ketiga. Ini juga terbagi menjadi dua. Ada sudut pandang orang ketiga tunggal. Ada penggunaan kata dia atau ia. Sedangkan sudut pandang orang ketiga jamak atau lebih dari satu, yaitu penggunaan kata mereka. Dua, penggunaan kata cerapan panca indera untuk deskripsi latar, tempat, waktu, dan suasana. Nah, kita lihat deskripsi latar tempat. 3, rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Nah, kita lihat di sini. Ada penggunaan panca indera kita, yaitu indera penglihatan kita yang menyatakan latar tempat. 3, rumah. Nah, di sini adalah merupakan deskripsi latar tempat, penginderaannya adalah penglihatan. Kemudian, deskripsi latar suasana. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Di sini kita perhatikan, ini mendeskripsikan latar suasana. Bagaimana penginderaan yang digunakan? Di sini kita lihat setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Ini berarti indera penglihatan. Suasana pun yang digambarkan di sini adalah suasana sedih, karena ada kata setetes air mata jatuh. Nah, mengungkapkan suasana sedih. Kemudian, kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Nah, penginderaan ini berarti adalah penginderaan perasa. Karena di sini ada kata terasa sunyi dan penuh kesedihan. Berarti penginderaan yang digunakan adalah perasa yang menggambarkan latar suasana yang sedih. Deskripsi latar waktu. Tengah malam tak ada bintang di langit itu. Mendung hitam tampak menggumpal. Lolongan anjing bersaut-sautan menyambut malam yang semakin larut. Kita lihat di sini. Tengah malam tak ada bintang di langit itu. Ini menggambarkan latar waktunya adalah malam hari karena sudah sangat jelas tertulis tengah malam. Nah, penginderaan yang digunakan adalah penglihatan. Lolongan anjing bersaut-sautan. Nah, di sini penginderaannya adalah penginderaan pendengaran. Lolongan anjing bersaut-sautan berarti ini dapat kita dengar. Nah, bagaimana latar waktunya? Biasanya lolongan anjing itu sering kita dengarkan adalah ketika malam hari atau tengah malam. Menyambut malam yang semakin larut. Nah, sudah jelas di sini latar waktunya malam juga. Kemudian penginderaannya adalah penginderaan penglihatan. 3. Menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Nah, ini sudah kita pelajari pada teks deskripsi tentang makna kias dan makna khusus. Nah, kita lihat di sini contohnya, alien itu berhidung mancung dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekelilingnya. Nah, kita lihat di sini ada kata mancung. Mancung di sini merupakan kata khusus.
Mancung, pesek itu merupakan kata khusus. Hidungnya yang menjulang, ini adalah merupakan kata kias yang memiliki makna bahwa hidungnya itu mancung. Mengendus, mengendus ini merupakan kata khusus. Nah, kata lainnya adalah mencium dan lain sebagainya. Yang keempat, kata sambung penanda urutan waktu. Biasanya ditandai penggunaan kata setelah itu, kemudian, sementara itu, bersama dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan lain-lain. Kata sambung urutan waktu itu biasanya digunakan untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar dalam cerita. Kita lihat contoh. Setelah buku terbuka, aku terseret pada masa lampau. Nah, kita lihat di sini ada penggunaan kata setelah ini merupakan kata sambung penanda urutan waktu yang menyatakan perubahan latar. Kemudian kita lihat contoh 2. Tiba-tiba wanita parubaya itu mendatangi ketiga anak tersebut. Penggunaan kata tiba-tiba ini merupakan kata sambung penanda urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain, yaitu si wanita parubaya itu. Yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Fungsinya adalah untuk menggerakkan cerita atau memulai suatu masalah dalam cerita tersebut. Kita lihat contoh. Tiba-tiba, seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Penggunaan kata keterkejutan tiba-tiba di sini adalah memunculkan atau mulainya masalah dalam cerita tersebut. Kita lihat contoh 2. Tanpa diduga, buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dunia lain. Di sini kata tanpa diduga menyatakan ungkapan keterkejutan. Nah, ungkapan keterkejutan ini menyatakan atau menggerakkan cerita, yaitu awal masalahnya, yaitu karena buku tersebut jatuh sehingga menyeret Nabila pada dunia lain. 6. Penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Fona, aku segera berlari. Kata yang sudah Ibu tandai dengan menggunakan warna merah tersebut merupakan dialog atau kalimat langsungnya. Nah, kalimat langsung ini dalam suatu cerita atau drama biasanya ditandai dengan penggunaan kutip dua atas. Raksasa itu mengejar kita. Di sini kan diapit dengan menggunakan tanda kutip dua atas. Ini merupakan kalimat langsung. Baiklah Ananda, pada pertemuan kali ini sampai di sini kita sambung pada materi berikutnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.